Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Summa salatu wassalamu 'ala nabiyil mustafa Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarih wa junudih wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, aparatur pemerintah setempat, Bapak Muspika, Bapak Camat, dan seluruh jajaran aparat keamanan setempat, Bapak hadirin para jamaah yang berbahagia, segenap jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dengan izin Allah kita duduk kumpul bersama di satu tempat yang mulia dalam rangka memperingati manusia yang dimuliakan, diagungkan dan diistimewakan oleh Allah, Baginda Rasul Nabi kita Muhammad, Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita nanti di sorganya Allah. Amin ya robbal. Karena itu tiada kata kalimat yang indah pantas kita sampaikan melainkan ucapan dan ungkapan rasa syukur yang dalam melalui untai kata kalimat alhamdulillah. Salawat salam sejahtera selalu kita sampaikan dan selalu kita sanjungkan dan selalu kita limpahkan kepada junjungan alam Baginda Rasul Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarga, kerabat, sahabat dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang patuh, taat serta setia dan cinta kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumal qiyamah. Amin ya robbal. Ibu-ibu Aba Kareba, bapak-bapak Aba Kareba, alhamdulillah. Kalau kita orang muslim ditanya Aba Kareba, alhamdulillah. Sehat kita karena Allah, kuat kita karena, sakit kita karena, mati kita karena. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya dari Allah dan semuanya punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Udah siap apa belum?
Sudah siap apa belum? Ibu sudah siap? Bapak-bapak bagaimana, udah siap apa belum? Siap atau tidak siap? Kita harus siap. Karena semuanya punya Allah. Hidup tidak ada yang tahu, dan juga mati tidak pernah dikasih tahu. Serem enggak? Serem enggak? Kenapa harus serem? Semuanya kita akan kembali kepada yang serem itu kalau enggak mati. Mau mati apa enggak mati? Mau mati apa enggak mati? Ya mendingan kita harus mati. Kalau kita hidup terus enggak mati-mati, capek jadi orang susah. Makanya kan Allah adil, semuanya harus kembali dan semuanya harus mati. Semuanya harus mati. Wa kullu man 'alaiha fan illa dzul jalali wal ikram. Semuanya adalah pasti akan sirna dan akan mati, illa dzul jalali wal ikram, kecuali yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Siapa? Hanya Allah yang tidak akan pernah mati. Alhamdulillah. Paham Ibu? Siap mati? Alhamdulillah Pak, sudah siap mati. Bapak-bapaknya dibilang ibu senang mati, senang. Alhamdulillah Pak Kiai. Kalau istri saya mati, insya Allah saya cari pengganti. Bu, Ibu, Bu, ikhlas? Enggak Pak. Berarti nggak jadi matinya Bu. Udah tenang Bu, nggak usah dipikirin ya Bu ya. Ya Bu, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Ibu bukan sekedar jadi yang pertama, tapi harus jadi yang utama. Mau jadi yang pertama apa yang utama? Mau jadi yang pertama apa yang utama? Tidak semuanya yang pertama itu jadi utama, dan belum tentu yang kedua itu tidak jadi utama, dan juga tidak selamanya yang ketiga itu tidak pernah akan bisa jadi yang utama. Dan begitu pula yang keempat, tidak mungkin tidak semua yang keempat itu tidak akan bisa jadi utama. Yang penting ibu berharaplah, bercita-cita, mudah-mudahan ibu jadi istri yang utama, bukan yang pertama. Betul? Mau yang pertama apa yang utama? Jujur. Mau yang pertama apa yang utama? Pak, yang utama berarti Bapak bisa cari yang kedua. Siapa Pak yang utama? Yang utama itu adalah yang punya cinta yang setia. Apa artinya yang pertama kalau memang tidak ada cinta dan tidak pernah setia? Walaupun menjadi yang ketiga dan kedua, apalagi yang keempat, asalkan ada cinta dan asalkan dia setia, maka dia akan bisa lebih baik dari yang pertama. Yes. Bu, Bu, mau jadi yang pertama apa yang utama? Kepengennya insya Allah ibu-ibu jadi yang pertama dan jadi yang utama. Amin. Insya cuma modalnya tadi harus punya cinta dan harus setia. Bagaimana caranya Pak? Nah, tadi sebutkan oleh saya ayatnya. Sama juga kita, karena kita modal cinta kepada Rasul. Malam hari ini kita duduk kumpul bersama berhimpitan walaupun bercucuran keringat, tapi karena cinta kita kepada Nabi, insya Allah, karena inilah berdasarkan cinta kita kepada Rasul, Rasul pun akan cinta kepada kita. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa kata Nabi? Orang yang cinta kepada aku, nanti dia akan bersama dengan aku di dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Maka kalau ibu-ibu setia dan cinta kepada suami, insya Allah ibu nanti bersama suami masuk surga. Insya Pak biasa Bu, bapaknya emang begitu. Maklum namanya juga musim panas, jadi kupingnya juga ikut kering. Pak sudahkah ibu-ibu cinta sama bapak? Diam. Saya tanya bapak, jangan ibu yang jawab. Biarlah ada Pak Camat, biar Pak Camat tahu warganya. Selama ini kan cinta, sekarang kita penuh dengan drama dan sandiwara. Akhirnya cinta penuh ditandai dengan luka dan dusta. Dulu kau berkata cinta dan sayang, tapi sekarang kau ternyata adalah durjana dalam asmara. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Kuat sampai jam 1? Yakin? Alhamdulillah. Yang kuat sampai jam 1 silakan duduk di sini sampai jam 1. Saya pulang duluan. Alhamdulillah saya bisa sampai ke Pindrang. Ini Pindrang kan? Ya, alhamdulillah saya sampai ke Pindrang. Dari Sopeng kemarin sudah 2 hari. Ustaz Taslim ajak saya kemari, diagendakan. Saya pikir cuma sampai hari Minggu hari ini. Tahu-tahu Kiai silaturahmi dulu ke Pindrang. Itu tempat tumpah darah dan lahir saya. Dia tinggal di Sopeng tapi tak lahirnya di sini. Saya juga bingung kapan hamilnya dulu ibunya. Bisa ada di sana lahir di sini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan silaturahmi yang pertama. Insya Allah akan terus terkenang dalam hati. Walaupun kau jauh tapi kau tetap ada di dalam hatiku. You are in my heart. Oke? Lanjut. Terus. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampai Allah yang nyatakan qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu tuh punya rasa cinta. Orang bisa ke sorga bukan karena alimnya, orang ke sorga bukan karena pinternya, tapi yang pertama orang ke sorga itu karena cinta. Apa Pak? Cinta. Jangan dianggap cinta ini nggak melahirkan sorga. Maka kalau orang hidup tanpa cinta, hidupnya bagaikan di neraka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu kalau nggak punya cinta, hidup selalu dengan marah-marah emosi. Betul-betul. Tapi kalau sudah ada cinta, walaupun tak ada uang belanja, rasanya hidup bahagia. Betul apa iya? Betul apa iya? Iya apa betul? Yang penting setia pakai harta atau pakai cinta? Ya, ini mantap. Walaupun tua-tua, ternyata yang tua lebih mantap cintanya ketimbang yang muda. Cintanya penuh dengan drama. Makin tua makin setia, makin tua makin sayang, makin tua adalah makin melekat. Alhamdulillah. Insya karena itu Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Sekarang kalau kamu semuanya mengaku cinta kepada Allah, semua kita berbicara tentang kita cinta kepada Allah. Semua asal ditanya kamu Islam, Islam.
KTP-mu Islam, agamamu Islam. Semuanya cerita dan teriak kalau kamu Islam, kita katakan cinta kepada Islam, cinta kepada Allah. Apa cukup cinta itu di dalam lidah dan bicara? No. Lidah itu tidak bertulang. Halo, Bu, Pak. Lidah itu tidak ada tulang. Tidak ada tulang. Hari ini kau berkata iya, besok kau berkata yang berbeda. Persis janjinya para politikus kita. Betul apa betul? Bicara ketika mau caleg seakan-akan dia adalah Arjuna, tapi setelah dipilih tahu-tahu jadi apa? Jadi apa, Bu? Dulu dia berkata bagaikan Arjuna, setelah dia duduk malah jadi Rahwana. Betul apa betul? Makanya betul tadi kata Pak Camat bilang, besok nanti wakil kita yang kita pilih, yang sudah kita tahu, yang kita kenal, mikirin kita, dekat dengan kita. Jangan pernah kita mau dikasih janji yang manis. Walaupun kita cuma dikasih rupiah, walaupun kita dikasih uang, uangnya boleh keterima, tapi pilihnya jangan. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Jangan kita tergoda dengan rupiah. Ini sebentar lagi mau pesta demokrasi, Bu. Jangan salah pil. Jangan salah pil. Lihat gambar di jalanan banyak sekarang. Pak Camat, saya hitung gambar dari mulai Sopeng sampai ke Pindrang itu lebih dari 5.000. Benar. Pojok sono, pojok sini, di bawah pohon sono, di bawah pohon sini, sampai ada yang ditaruh di kuburan. Itu ada banner di kuburan. Sampai saya juga bingung. Allahu Akbar. Apa iya orang kuburan kenal? Emang di Indonesia ini aneh, kadang-kadang kalau lagi musim pemilu yang di kuburan pada hidup. Suara orang udah mati kadang-kadang ada. Naudzubillah min. Bu, jangan terkecoh dengan gambar. Jangan kita terkecoh dengan apa artinya kita terima uang hari ini, tapi 5 tahun kita menderita. Sekarang kita sudah rasakan. Apalagi datangnya kemarau seperti ini, bapak-bapak petani merasakan. Pak Camat juga kebingungan, Pak Lurah juga kebingungan. Semuanya adalah karena dusta. Panas, Bu. Panas ini bukan karena cuaca, karena banyaknya orang, dan orang itu bawa energi. Di antara yang membuat panas adalah energi dosa. Jadi karena semakin banyak orangnya, banyak dosanya, jadi semakin panas. Alhamdulillah saya bilang, kita panas, keluar panas kita di tempat yang mulia, di masjid apa namanya ini, Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dengan hadir kita ke tempat ini, cucuran keringat kita akan menjadi saksi. Allah ampuni salah dan dosa kita, insya. Sebab Allah sudah janji dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan. Apalagi bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, termasuk apalagi Sulawesi, tanah yang subur, limpah ruah loh jinawi, suki mukti kertara harja, semuanya tumbuh di alam Nusantara.
Tapi kata Allah, walakin kadzabu, mereka itu berkhianat, mereka itu dusta, mereka itu tukang bohong. Apa bu? Apa bu? Yang ngomong saya dia. Bu, apa? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu berkhianat, berdusta, maka Allah tarik keberkahannya. Alam yang subur tidak lagi menjadi makmur. Alam yang serba ada tidak berikan kesuburan, kemerataan. Bahkan mereka hidup saling bertengkar dan bercengkraman, terkam sana terkam sini, hidup merasa orang pada kekurangan, tidak pernah ada kecukupan. Dosa yang pertama adalah karena banyak dus. Jangan kesinggung. Ibu suka bohong nggak sama suaminya? Padahal dia sendiri yang tukang bohong. Iya Pak ya. Bu, bu, suka bohong nggak sama suami? Jujur, suka bohong nggak sama suami? Enggak sedikit. Yang jelas ban, yang jelas ban. Suami ibu celananya digantung di rumah, di kantong suami ada dompetnya. Suaminya pergi ke kamar mandi, di dompet ada uangnya. Tahu-tahu ibu pengen belanja, begitu mau minta uang nggak dikasih, ngelihat dompet suami ada di celana, dompetnya diambil, dibuka ada uangnya, uangnya dilipat. Suaminya nanya, Bu, lihat uang saya enggak? Jawabnya apa Bu? Bu, jawabnya apa? Ambil dulu apa ngomong dulu? Bu, yang bagus ambil dulu apa ngomong dulu? Ngomong dulu apa ambil dulu? Gimana nggak kompak sih? Yang belakang bilang ambil dulu, yang depan ngomong dulu. Kata yang belakang, kalau ngomong dulu belum tentu dikasih. Tuh kan, betul kan? Ini ceramah komunikatif ini. Walaupun lain saya nggak ngerti bahasa Sengkang, nggak ngerti bahasa apa namanya Bugis, tapi alhamdulillah kita punya bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Ibu mengerti? Paham? Understand? Yes. Hebat Pak Camat. Alhamdulillah. Warganya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil dulu ngomong dulu. Ambil dulu ngomong dulu. Yang depan bilang ngomong dulu, yang belakang bilang nggak, ngambil dulu. Kalau kita ngomong dulu nggak bakal dikasih, tapi kalau kita ngambil dulu pasti pas dikasih. Yang jelas begini Bu, yang baik, mau yang baik nggak? Mau yang baik nggak? Mau yang baik nggak? Sebab kunci sorganya ibu buat masuk sorga tergantung suami. Dengerin. Halo, halo, ibu-ibu mau ke sorga? Modalnya sorga wanita di tangan dalam redonya suami. Yes. Senang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayu mamro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Istri-istri mana kata Nabi kalau ia meninggal dunia dapat redho suami, maka dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Enak enggak? Enak enggak? Sering minta ridho sama suami?
bohong lagi. Bu, ibu suka minta ridho sama suami? Kapan? Lebaran. Paling-paling minta ridhonya lebar, cium tangan, Bapak maafin saya, minta ridho biar ikhlas. Cium pipi, peluk kiri kanan. Suaminya senang nggak? Bahagia nggak? Bahagia ketika itu. 10 menit habis cium tangan, 10 menit habis cium pipi, mulai terjadi tragedi. Mata melotot, tulak pinggang, cuma gara-gara makanan ketinggalan. Bapak tolol, bapak goblok, bapak bego, aku nyesal kawin denganmu. Allah. Ada yang begini? Bukan orang sini. Orang sini alhamdulillah sama. Bu, makanya kata Rasul, kalau ibu pengen dapat sorga, gampang dapat ridho. Oleh karena itu jangan melakukan sesuatu apapun tanpa ridhonya suami. Ini apa, Bu? Jangan melakukan apapun tanpa ridho. Tanpa ridho. Jangankan ibu mau pergi ke pasar, mau sholat sunnah pun kalau suami tidak ridho, jangan dikerjain. Bahkan sholat, Pak, sholatnya sholat apa? Puasanya puasa apa? Kadang-kadang wanita beralasan kita ini dengan alasan ibadah. Ibadah kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau ibu melaksanakan puasa agar-agar ibu berpuasa, akhirnya ibu tidak mampu melayani suami, maka puasa sunnahnya tidak akan ada arti apa-apa kalau suaminya menderita. Pak, dengerin Pak nih. Pak, halo Pak, nih ngaji biar istrinya ngaji. Betul. Kadang-kadang kan wanita itu cuman alasannya ngaji, ibadah, puasa, giliran suami minta cap. Betul apa betul? Iya apa iya? Insya Allah mulai besok jangan seperti itu, amin. Insya. Jangankan ibu mau sholat, mau puasa sunnah, ibu mau puasa sunnah pun harus ngomong dan bicara minta ridho. Kalau suaminya ridhoi, boleh ibu lakukan ibadah puasa. Kalau suami tidak ridho, apalagi ibu melakukan yang baik, tapi di dalam tanpa ada keridhaan dari suami, maka tidak akan diterima ibadah kita. Bu, kalau puasa suaminya lagi kepengen, kalau suaminya lagi kepengen, kalau wal malaikatu tal'anu hamil layaliha ila sabayaha. Wanita-wanita mana yang ketika malam hari dia ajak oleh suaminya, maka ia menolak, malaikat akan melaknat mulai dari malam sampai pagi. Dengar Bu? Bu, dengar enggak? Kalau suaminya minta dikasih enggak? Jangan menol, jangan menol, kapanpun, dimanapun. Lah ya di rumah, kapanpun, dan di rumah pun, yang penting jangan di kebun, apalagi di sawah. Apakah pagi, apakah siang, apakah malam, ketika suami meminta, siapapun ibu ingin menjadi wanita yang soleha, jangan coba-coba menolak permintaan suami. Insya Bu, paham, ngerti, pengen dapat ridho suami. Kalau ridho suami dapat, akan dapat ridho Allah. Sebaliknya bapak juga sadar, Pak,
Pak, dengar enggak? Dengar enggak? Sorganya orang laki jauh lebih berat daripada sorganya istri. Kenapa? Karena suami pemimpin rumah tangga. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'yati. Jangankan pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin lingkungan, pemimpin rumah tangga, sebelum istrinya ditanya, maka suami akan ditanya oleh malaikat. Begini kan adil nggak saya? Adil nggak? Adil nggak? Ibu mah ringan, yang berat mah bapak. Yang berat mah bab. Wa in sholat, wa in koma, wa in sodaka, wa in haja. Walaupun bapak sebangun malam, walaupun bapak puasa, walaupun bapak sholat, walaupun bapak rajin sodako, tapi kalau pernah menzalimi istri, maka akan ditolak surga kita untuk dimasukkan ke dalamnya sebelum bapak memenuhi janji dan kewajiban kepada istrinya. Saya tahu, saya juga kan laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu egois. Betul apa betul? Iya apa iya? Mentang-mentang jadi raja, pemimpin, segala-galanya dia. Hei, sadar, tidak akan jadi pemimpin kalau tanpa rakyat. Jangan bapak menjadi kepala rumah tangga kalau tanpa ada istri dan anak. Belum jam 12. Kenapa bu? Sampai jam 10 aja. Insya, karena saya besok harus balik Jakarta. Ini karena ditahan sama Ustadz Taslim. Karena Ustadz Taslim yang ganan sudah balik Jakarta. Sudah laki satu lagi. Saya bilang saya sudah 3 hari meninggalkan istri di rumah. Bukan saja aku yang merasa sepi, dia pun juga berada dalam penantian. Hidup yang paling menderita itu kan hidup yang dalam penantian. Ku nanti ku harapkan, kok dia belum juga kunjung datang. Saya kan ingin belajar jadi suami yang mengerti perasaan istri. Ya bu, 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 enak enggak kalau suaminya ngerti perasaan istri? Mau enggak? Makanya suruh ngaj. Jangan main di sawah terus kayak kerbo. Kerbo itu main di sawah, kerbo itu tidak tahu azan padahal ada orang azan. Kerbo itu enggak tahu sholat padahal ada panggilan sol. Makanya bapak-bapak yang di kebun, di sawah, kalau sudah azan tidak mau kembali ke rumah dan sholat, sama seperti kerbo di sawah enggak? Kerbo suka di sawah enggak? Bapak suka di sawah enggak? Apa bedanya bapak dengan kerbo? Cuma sol. Kerbo sholat enggak? Bapak sholat enggak? Kalau bapak kagak sholat seperti, makanya ibu-ibu yang nanti malam ditidurin oleh suaminya yang tidak sholat sama juga ditidurin mau ditidurin kerbo bu, mau ditidurin kerbo. Makanya suruh suaminya sol. Kalau istri tidak sholat sama juga istrinya kayak makanya bapak-bapak yang tidur sama istrinya yang kagak sholat seperti juga nidurin makanya kalau bapaknya kerbo, ibunya kerbo, anaknya kuda. Maka jangan salahkan kalau anak-anak sekarang suka nakal, anak-anak sekarang kurang ajar, anak-anak sekarang yang namanya nggak bisa diatur, apalagi di era digitalisasi. Karena pertama adalah kita sebagai orang tua bukan kurang asupan dan kurang gizi, tapi kurang perhatian dan contoh dari orang tua. Betul apa betul?
Insya Allah mudah-mudahan habis maulid rasa cinta kita kepada Nabi, kita mampu bisa contohkan anak-anak kita yang baik. Alhamdulillah. Tadi lihat anak-anak kita yang kecil sudah bisa baca Asmaul Husna. Alhamdulillah. Bapak apal enggak? Bapak apal enggak? Ibu? Ibu? Apal enggak Asmaul Husna? Tuh, anaknya apal. Bapaknya enggak apal. Ibunya enggak apal. Bagus ada madrasah. Untung ada pesantren. Dan untung ibu punya anak yang apal Asmaul Husna. Untung bapak punya anak yang bisa ngaji. Harta enggak menjamin akan menolong kita. Kedudukan tidak akan selamanya abadi di alam dunia. Kita semuanya akan kembali tadi mati kepada Allah. Siapa yang nolong kita? Harta tidak akan mampu bisa nolong kita. Ibadah kita tidak akan cukup buat modal kita masuk surga, melainkan satu doa anak yang insya pengen berkah. Mau berkah apa mau kaya? Mau berkah apa mau kaya? Enak kaya apa enak berkah? Orang kaya belum tentu berkah, orang berkah pasti kah? Mau kaya apa mau berkah? Mau kita yang kaya juga mau senang apa mau bahagia? Mau miskin apa mau kaya? Mau kaya apa mau senang? Bingung dia. Mau senang apa mau kaya? Mau senang apa mau kaya? Yang penting berkah dulu. Pasti kalau berkah pasti senang. Tidak selamanya orang kaya itu senang, dan senang itu tidak harus dengan kekayaan. Berapa banyak sekarang orang kaya hidupnya seperti orang susah. Betul apa betul? Iya apa ya? Makin kaya hidupnya makin rakus dan serakah. Ya sudah ya, nanti ketemu lagi di TV aja ya deh ya. Yang penting ibu sudah lihat saya juga sudah lihat ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Insya Allah Sabtu Minggu dan malam Rabu tonton di TV One. I love you. Insya Allah bertemu dengan saya, amin. Insya Allah. Buka setel TV-nya, buka Damai Indonesiaku. Sabtu dan Minggu malam Rebo dalam catatan demokrasi. Aku ada di tengah-tengah mendamaikan yang tengah beraksi. Insya pasti. Makanya sekarang nggak usah lama-lama ya. Sampai sini aja ya. Tambah jam 10. Belum jam 10. Mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Fattabi'uni yuhbibkumullah. Modalnya kata Allah, apa yang Nabi bilang, kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, ikuti aku. Apa konsepnya ngikutin Rasul? Yang pertama, nah masuk maulid. Yuk dengerin yuk. Mau ikut Nabi enggak? Mau dicintai Allah enggak? Mau disayang Allah enggak? Yang pertama, tanamkan sifat qanaah. Apa qanaah? Rasa puas. Puas, bukan buas. Kalau buas nggak pernah cuk. Kalau puas rasanya cuk. Tuh, Bu, Pak, hidup ini kan ada ruang tempat dan waktu. Tempatnya di dunia, waktunya pun tidak Allah kasih tahu. Halo, tidak ada yang tahu waktu kehidupan kita. Semuanya rizki Allah kasih. Kadang Allah kasih orang rizki berlebih, tapi karena tidak pernah puas, akhirnya mereka tidak pernah
mensyukuri nikmat Allah. Hidupnya menderita. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Semakin mereka tidak puas, maka hidup manusia semakin buas. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Pagar orang diambil. Ada tanah orang ada pohon orang air orang ada karena hidup tidak pernah merasa puas. Timbulnya binatang kalau sudah puas pakai cakarnya, ada yang pakai taringnya, ada yang pakai cakarnya. Karena dia binatang buas, dia gunakan kebuasannya. Apa yang dia punya? Dia punya harta, dia pakai hartanya. Dia punya jabatan, dia pakai jabatannya untuk mencapai kepuasannya. Ingat, alhaakumut takat hatta dultumul, sampai masuk lubang kubur manusia tidak pernah akan rasa cukup. Makanya hidup yang paling bahagia, lihat contohnya kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad hidup merasa puas dengan apa yang Allah kasih. Nabi nggak pernah mengeluh. Jangankan Nabi kekurangan, Nabi disakiti, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi difitnah, Nabi digosipi. Fa in tawalau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wala haula illa billahil. Belajar mulai besok sifat qanaah. Serahkan semuanya kepada, pasrah kepada. Hujan belum turun, sudah kita pasrah kepada Allah. Insya Allah kalau kita pasrah ikhlas menerima kepada Allah, nggak perlu kita kejar-kejar dunia. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Sedikit kita syukuri akan bisa menjadi banyak, melahirkan berkah. Banyak kalau kita ingkari, manusia tidak pernah akan cukup. Lahirnya manusia jadi serak. Naudzubillah min. Ibu bapak, waktu juga yang memisahkan kita. Lain waktu kita ketemu lagi. Panjang umur, sehat walafiat. Moga-moga kita jaga kebersamaan kita. Pak Camat bimbing rakyatnya. Pak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Bapak Bimas, sama-sama bimbing rakyat kita. Awas di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ini adalah bagaikan rumput kering yang mudah dibakar, mudah diadu domba. Silahkan Bapak pilih partai mana yang Bapak suka, presiden mana yang Ibu suka, presiden mana yang Ibu cinta. Silahkan kau pilih, terserah hati masing-masing. Yang penting Islam. Mau pilih Prabowo boleh enggak? Mau pilih Prabowo boleh enggak? Mau pilih Ganjar boleh enggak? Mau pilih Amin bagus enggak? Bagus enggak? Prabowo boleh enggak? Ganjar boleh enggak? Amin bagus enggak? Udah, ngapa pusing ya bayang. Yang dipilih cuma tiga. Terserah mau pilih masing-masing. Nggak usah rib. Pilihnya baca bismil, nanti di kotak TP baca do, minta redo kepada Allah. Ya Allah, ridhoilah pilihanku. Andaikan dia berkhianat dan ia berdusta mengkhianati hatiku, maka hanya Engkau yang menghukumnya. Tusuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.